Everyday blessings, berkat setiap hari. Religion without love, agama tanpa kasih. Lukas 7 ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Seorang pelayan gereja selalu hadir paling awal setiap ibadah. Ia rajin menata kursi, mengatur sound system, bahkan hafal semua tata liturgi. Tetapi suatu hari, ketika seorang jemaat lanjut usia datang terlambat dan kebingungan mencari tempat duduk, ia malah berkata dengan kesal, "Kalau mau ibadah yang tertib, datang lebih awal dong." Semua pelayanan dilakukan, semua aturan dijaga, tetapi kasih tidak terasa. Bukankah kadang seseorang bisa sangat aktif dalam agama, namun hatinya jauh dari belas kasihan? Itulah yang juga terlihat dalam kisah Injil Lukas 7 ayat 44 sampai 47. Simon merasa dirinya benar secara agama, tetapi perempuan berdosa itu justru menunjukkan kasih yang lahir dari hati yang telah disentuh pengampunan Tuhan. Untuk lebih jelasnya kita akan menyelidiki Lukas 7 ayat 44 sampai 47. Sehingga kita dapat memahami pesan firman Tuhan ini untuk iman kita. Menceritakan tentang Tuhan Yesus yang ke rumah Simon, salah seorang anggota Farisi. Di rumah itu, Tuhan Yesus memperlihatkan kontras yang tajam antara agama yang dingin dan kasih yang hidup. Seorang perempuan berdosa datang sambil menangis, membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air mata, menyekanya dengan rambutnya, mencium kakinya, dan meminyakinya. Simon menilai perempuan itu berdasarkan masa lalunya, tetapi Tuhan Yesus melihat hati yang telah disentuh oleh anugerah. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Simon, "Aku masuk ke rumahmu, engkau tidak memberikan aku air untuk kakiku." Sebaliknya, perempuan itu tidak henti-hentinya mencium kakiku. Ayat 45. Artinya, orang yang sadar betapa besar dosanya diampuni akan mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya, orang yang merasa dirinya cukup benar seringkali mengasihi sedikit. Inilah bahaya agama tanpa kasih. Agama tanpa kasih membuat seseorang rajin menilai tetapi lambat berbelas kasihan, aktif dalam ritual tetapi dingin terhadap hadirat Tuhan, mengenal hukum tetapi gagal mengenal hati Allah. Simon punya teologi, tetapi perempuan itu punya penyembahan. Ironisnya, orang berdosa itu lebih dekat kepada Tuhan Yesus daripada ahli agama tersebut. Jadi, renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kasih kepada Tuhan bukan lahir dari kesempurnaan moral, melainkan dari kesadaran bahwa kita telah dikasihi dan diampuni terlebih dahulu. Kekristenan tanpa kasih akan berubah menjadi formalitas rohani yang kering. Misi memahami firman Tuhan hari ini memberikan pertanyaannya, bukan seberapa religius kita, melainkan apakah hati kita masih berkobar-kobar oleh kasih kepada Kristus? Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur renungan firman Tuhan ini mengingatkan kami bahwa kasih kepada Tuhan bukan lahir dari kesempurnaan moral, melainkan dari kesadaran bahwa kami telah dikasihi dan diampuni terlebih dahulu. Kekristenan tanpa kasih akan berubah menjadi formalitas rohani yang kering. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.